Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reinsala Putri Napitupulu dengan NIM 24051020048 dari kelas MI3F. Dan hari ini aku akan ajarin gimana caranya membuat database serta isian field-field dan record-recordnya menggunakan MySQL dengan teori DDL, DML, dan DCL. Oke, langsung aja kita ke teori pertama yaitu DDL. Oke, sebelumnya kalian wajib siapkan dulu database yang akan kalian buat. Nah, di sini aku ada buat database MI3F. Di sini dengan ada tabelnya, tabel mahasiswa, ada dosen, ada tabel kuliah, ada tabel kelas, dan tabel nilai. Jadi persiapkan dulu database yang ingin kalian input. Kemudian siapkan di sini aku pakai aplikasi dari SAMPP. Langsung dibuka. Kemudian untuk membuat database dari MySQL, kamu harus klik Start pada Apache dan MySQL. Nah, setelah sudah aktif, lalu klik yang di sini, Shell. Oke, baik. Selanjutnya, kita masuk ke fase inisiasi. Untuk masuk ke command line MySQL, kamu wajib untuk ketikkan password untuk masuk MySQL. Passwordnya itu ada MySQL urut, kemudian enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka artinya kamu sudah masuk ke dalam command line dari MySQL. Selanjutnya, kita akan membuat database-nya itu sendiri. Tadi database-nya ada MI3F. Nah, ini penting, wajib diketahui jika ingin mau membuat database, namanya itu, nama database-nya tidak boleh spasi, jadi harus jadi satu gitu. Atau kita bisa bikin di sini database MI. Nah, database MI. Kita masuk ke fase DDL. Fase DDL itu adalah fungsi untuk membangun kerangka database itu sendiri. Jadi caranya itu menerapkan integritas data melalui primary key dan foreign key. Oke, di DDL sendiri itu ada create database. Nah, di dalam DDL itu ada create database, ada create table, ada alter table, dan drop table. Masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau create database untuk membuat database, begitu juga dengan table, membuat table. Kalau alter table ini itu untuk menyisipkan atau mengubah dari satu kolom, isian kolom. Kemudian drop table itu untuk menghapus sebuah table yang udah kita buat. Inilah isi dari DDL itu sendiri. Jadi kita ke langkah yang pertama, itu ada create database. Kita akan membuat database-nya di dalam MySQL itu sendiri. Nah, ini jika sudah seperti ini, tinggal kalian klik enter. Nah, perintah ini itu mendefinisikan bahwasannya database itu telah dibuat dan hasilnya query oke, berarti berhasil. Database yang sudah kita masukkan itu berhasil. Selanjutnya
kita untuk masuk ke dalam database yang sudah kita buat, kita harus mengetikkan use, kemudian nama databasenya, use ME. Jika kalian bikin databasenya ini namanya penjualan, maka use penjualan. Jika nama databasenya pembelian, maka use pembelian. Ini langsung diklik enter. Nah, ini langsung berubah dia, change. Yang awalnya tadi dia masih di luar atau non, dia sekarang sudah menjadi MI. Berarti dia sudah di dalam database itu sendiri. Kemudian, sesuai dengan database yang sudah kita buat, di dalam database itu ada berisikan tabel-tabel. Ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah, ada tabel kelas, dan lain-lain. Kita akan memasukkan tabel-tabel yang ada di sini. Caranya adalah create table. Nah, create table tadi table mahasiswa. Nah, create table ini fungsi dari DDL untuk membuat tabel. Oke, langsung aja kita buat nama tabelnya. Yang pertama ada tabel mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini ada beberapa kolom. Ada kolom NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, dan telepon. Kita paste aja. Nah, di NIM ini kita bikin buka kurung NIM. Nah, saya bikin di sini tipe datanya adalah varchar. Varchar kita bikin 10 aja. Kemudian koma. Terus di sini ada nama mahasiswa. Nama mahasiswa di sini saya bikin varchar juga tipe datanya. Saya bikin 25 saja. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir di sini date. Kemudian alamat. Alamat tipe datanya kita bikin varchar. Dengan kita bikin berapa ya? 40 saja. Kemudian telepon. Telepon tipe datanya varchar. Bikin 15 saja. Terus tutup kurung dan titik 2. Nah, sebelum kita enter, kita mau buat NIM yang di sini. NIM dia itu sebagai primary key. Nah, oke. Jadi di NIM yang ada di tabel mahasiswa ini dia akan menjadi primary key. Kemudian langsung aja kita enter. Nah, jika tampilannya query oke, itu artinya tabel yang tadi kita buat, tabel mahasiswa itu sudah berhasil. Kalau ingin melihat bagaimana caranya melihat tabel yang sudah kita buat, itu kita harus ketik describe. Describe lalu nama tabelnya. Berarti describe mahasiswa. Nah, sudah masuk. Ini ada beberapa fieldnya, ada NIM, ada nama siswa, tanggal lahir, alamat, dan telepon. Oke, selanjutnya kita buat lagi ya.
create table. Nah, setelah itu kita mau bikin tabel dosen. Di dalam tabel dosen ada NIDN, nama dosen, dan email. Tabel dosen, buka kurung. Nah, ada NIDN. Kita bikin di sini tipe datanya adalah varchar. Kita bikin di sini 10 saja. Terus nama dosen. Nama dosen di sini pun saya bikin tipe datanya adalah varchar. Sama seperti tadi kita bikin namanya 25 saja. 40 karena dia dosen. Jadi mungkin ada gelarnya di belakangnya supaya tidak kurang. Kemudian email. Email ini pun saya bikin di sini varchar, isinya 30 saja. Oke, kemudian di tutup kurung dan enter. Nah, jika tampilannya query oke, berarti itu tandanya tabel yang sudah diinput sudah berhasil. Cara mengeceknya seperti tadi, describe dosen. Nah, sudah berhasil. Lanjut, kita mau bikin tabel ada tabel mata kuliah. Fieldnya ada kode MK, ada nama MK, dan SKS. Create table mata kuliah. Kode MK-nya di sini saya buat tipe datanya juga varchar 10 saja. Kemudian nama MK-nya nama mata kuliahnya kita bikin 30. Selanjutnya SKS-nya kita pakai integer. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kalian enter, kita akan membuat si kode MK ini jadi primary key. Lalu tinggal di enter. Ada yang salah.
Oh iya, nama MK kita belum bikin ininya. Ini tuh varchar. Salah, not null. Nah, query oke. Berarti tabel mata kuliah sudah berhasil. Kita lanjut ke tabel kelas. Di tabel kelas ini kita asumsikan aja kelas MI3F itu mengambil 3 mata kuliah. Jadi kita ini aja cuma 3 ini nggak apa-apa. Kita langsung bikin aja ID kelas, kode MK, hari. Ini adalah fieldnya ya. Create table kelas. Nah, di ID kelas, di tabel kelas ada ID kelas. ID kelas ini kita mau bikin dia tipe datanya adalah varchar. 5 aja. Kemudian kode MK-nya juga varchar. NIDN-nya juga varchar. Ruangannya kita bikin varchar juga. Kemudian hari. Hari kita bikin di sini juga varchar. Oke. Nah, terus di sini kita mau bikin ID kelasnya ini sebagai primary key. Oke, setelah semuanya sudah pas, kita klik enter. Query oke, itu berarti tabel kelas sudah berhasil. Lanjut ke tabel nilai. Di tabel nilai ada field ID nilai, ID kelas, name, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir. Create table nilai. Di ID nilai kita bikin dia tipe datanya varchar 10 aja. ID kelas juga sama. Oh, kita jangan lupa. Di ID kelas kita bikin dia juga jadi varchar
Lalu di name, tipe datanya juga varchar. Di nilai tugas, kita pakai integer. Nilai UTS juga integer. Nilai UAS kita juga pakai integer. Nah, di nilai akhir kita pakai desimal. Grade-nya kita pakai char. Nah, query oke. Berarti ini artinya seluruh tabel yang kalian buat itu tadi sudah selesai. Kita cek satu-satu. Kita cek describe mata kuliah. Describe kelas. Describe nilai. Nah, ini dia tadi isian yang udah kita buat. Selanjutnya kita ke fase DML. Apa itu fase DML? Fase DML ini tuh fase untuk mengisi baris atau record. Jadi semua perintahnya itu di sini tuh pakai insert. Insert into mahasiswa, insert into kelas, dan lain sebagainya. Kita coba. Ya, kita masukkan insert mahasiswa. Kita masukkan dia data yang mahasiswa. Di sini di mahasiswa ada banyak ya, ada ini. Kita masukin satu-satu. Kita copy dulu isian recordnya. Nah, oke. Nah, untuk membuat atau memasukkan record di fase DML, kalian wajib kita ketikkan insert into. Nah, insert into ini itu perintah untuk memasukkan konten atau record ke dalam tabel yang diinginkan. Kalau kita bikin insert into mahasiswa, maka yang diisikan adalah record-record dari mahasiswa. Langsung aja kita masukkan ya, insert into mahasiswa. Di dalam mahasiswa tadi ada NIM. Ada nama mahasiswa, ada tanggal lahir, alamat, dan telepon. Ini ya, kita copy aja, kita copy.
Hei, begalal. Lanjut. Ada telepon. Terus kita tutup kurung. Nah, terus values. Jadi insert into mahasiswa, ini insert in, kita masukkan ke dalam mahasiswa. Di mahasiswa itu ada NIM, nama, tanggal lahir, dan alamat telepon. Maka values-nya itu adalah isinya itu dari NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, dan telepon. Kita buka kurung. Nah, di sini kita masukkan satu-satu. Di sini ada NIM. Ini NIM-nya 20230101. Maka kita masukkan NIM-nya dengan cara buka kurung, tanda petik, nama NIM, tanda petik, koma. Nah, setelah koma ini kita masukkan nama mahasiswanya. Siapa nama mahasiswanya? Di sini ada namanya, anggap kita bikin Ahmad Riyadi. Nah, masukkan. Jangan lupa tadi tanda petik. Lalu koma. Tanda petik lagi. Kita masukkan tanggal lahir dari si NIM yang ini. Tanggal lahirnya ada 2004, bulan 5, tanggal 15. Kita masukkan. Koma lagi, tanda petik. Lalu alamatnya. Alamatnya dia ada di Jalan Merdeka nomor 10. Jalan Merdeka nomor 10. Kemudian ada nomor teleponnya. Ini nomor teleponnya. Kita masukkan. Ups, jangan lupa tanda petik. Nah, terus tutup kurung. Dan tanda titik koma. Kita enter. Nah, query oke. Berarti sudah berhasil memasukkan si ini isian recordnya ke dalam tabel mahasiswa. Sudah berhasil berarti. Sekarang kita lanjut aja ya. Kita lanjut tapi kita ubah semuanya. Kita lanjut, di sini ada namanya si Bunga Lestari. Si Bunga Lestari. Kita edit.
Nah, ini sudah selesai. Kita sudah selesai menginput tabel record tabel dari mahasiswa. Sekarang kita akan mengisi record dari tabel dosen. Caranya sama. Insert into dosen. Ini kita bikin dosen. Insert into dosen, buka kurung. Di dosen ada NIDN, terus ada nama dosen, di nama dosen juga ada email. Terus tutup kurung, values, buka kurung, tanda petik, kita isi record-recordnya. Tutup kurung, terus koma, buka kurung lagi. Kita masukkan isian record dari dosennya. Nah, oke. Dosen sudah selesai, sudah oke. Kita lanjut ke tabel mata kuliah. Insert into. Tadi kita bikin mata kuliah. Buka kurung. Di mata kuliah ada kode MK, ada juga nama MK, kemudian ada SKS. Tutup kurung, values, buka kurung, tanda petik, terus isikan.
ada MI 302, terus ini Jarkom, tiga SKS. Oke, kita sudah selesai menginput record dari mata kuliah. Kita lanjut ke tabel kelas. Di tabel kelas ada ID kelas, ada kode MK, ada NIDN, ada ruangan, dan hari. Kemudian values, dua, MI3.
Oke, sudah selesai menginput dari tabel kelas. Sekarang kita lanjut ke tabel nilai. Sekarang kita lanjut ke masukin record dari tabel nilai. Ini aku udah ada. Langsung aja kita klik ya. Bisa nggak? Kita coba. Bisa. Oke, mantap. Oke. Ini dia tabel dari semuanya. Nah, aku juga mau jelasin tadi yang sebelumnya yang di DDL. Yang ini alter table. Alter table ini tuh untuk mengubah isian dari record atau field yang ada. Tapi karena di sini saya tidak akan mengubah apapun, jadi saya tidak mencontohkannya. Begitu juga dengan drop table. Ketika kalian ngetik drop table, misalnya drop table nilai, berarti table nilai sudah tidak ada lagi. Karena dia sudah di drop gitu. Oke, kita lanjut ke fase DCL. DCL itu fase untuk mengelola siapa aja yang dapat menggunakan perintah DDL dan DML ini. Jadi DCL inilah ibaratnya kunci akses. Kunci akses atau kartu akses dari si DDL dan yang DML yang tadi. Kita langsung aja bikin. Create user. Nah, siapa ini yang akan kita kunci? Kita mau bikin dosen Budi. Baru kita bikin seperti ini. Local host. Nah, perintah ini untuk membuat akun baru. Ini itu langkah awal dalam pengelolaan keamanan. Inilah caranya. Inilah sintaksnya. Kita langsung enter. Nah, sudah oke. Selanjutnya, kita untuk membuat memberi izin select, jadi hanya baca kepada semua mahasiswa, terus memastikan mereka itu bisa melihat data tapi nggak bisa mengubahnya. Itu caranya pakai perintah grant update. Kita biar mereka nggak mereka bisa lihat nilai tapi mereka nggak bisa ubah. Kita bikin yang dinilai. Tuh dosen Budi. Nah, seperti ini ya. Lalu di enter. Nah, query oke, berarti ininya sudah berhasil.
Kemudian kita masukkan lagi perintah revoke. Ini tuh supaya mencabut izin. Jadi izin yang tadi kita bikin itu dicabut kembali supaya yang tadi kita buat itu tidak jadi. Jadi seperti menghapus izin lah ya. Ini tuh penting untuk mencegah manipulasi data di luar masa input nilai, tapi ini tidak saya tambahkan. Oke guys, itu saja tutorial tentang teori dari DDL, DML, dan DCL. Aku harap kalian boleh mengerti lewat penjelasan sederhana dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa.